Oke semua, kembali lagi di Institut Kewarganegaraan Indonesia. Pak Edi, gimana kabarnya? Kabarnya baik. Semoga selalu baik. Amin, amin, amin. Pak Edi, kemarin itu kan saya tuh baca tuh Pak ya, tentang salah satu bab atau halaman dalam buku itu. Yang menarik buat saya tentang tragedi si cantik sang pengibar bendera, yaitu Gloria. Nah, kira kan Gloria itu seorang pengibar bendera waktu itu Pak, Paskibra tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, dia itu tiba-tiba nggak bisa ikutan Pak. Ya. Nah, karena ada beberapa problem yang Terkait keluarga negaraan dia. nah, itu Pak. Kira-kira Pak, apa yang membuat bisnis itu terjadi dan juga tolong jelaskan Pak beberapa pasal yang menyangkut hal itu. Salah satunya pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006. Baik. Jadi kalau kita bicara soal kasus Gloria, itu memang akan terkait dengan pasal 41 ini. Karena pasal 41 ini sebetulnya adalah pasal peralihan yang mengatur tentang anak-anak sebagaimana dimaksud. Nah, ini kita harus jelaskan lagi nanti pasal 4 itu isinya apa saja. Jadi masih panjang gitu. Ya, karena berkait, dia kan peralihan. Jadi dia mengatur pasal yang di awal. Nah, di pasal peralihan ini menyatakan bahwa anak-anak sebagaimana diatur pada pasal 4, C, D, E, dan seterusnya itu memiliki kewajiban mendaftarkan diri kepada Menteri Hukum dan HAM, baik melalui pejabat ataupun perwakilan di luar negeri. Pejabat itu artinya yang di Indonesia, perwakilan di luar negeri tentu kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Kenapa begitu? Maka kita harus lihat pasal 4-nya. Pasal 4-nya itu adalah pasal tentang di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pasal 4-nya adalah tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia. Oh iya. Ya, kita di sana pasti termasuk. Feby termasuk, saya termasuk di situ, gitu. Ya, Pak. Karena pasal yang paling atas kita masuk sebagai warga negara Indonesia. Nah, bagaimana dengan yang terkait dengan anak-anak seperti kasus Gloria ini? Itu mulai pasal 4 huruf C. Pasal 4 huruf C. Ya, mulai nanti ke bawah itu ya. Banyak jenisnya. Ada 13 kriteria. Nah, di bagian C itu dijelaskan siapa yang menjadi WNI adalah anak yang lahir dari seorang ayah WNI dan ibu WNA. Oh, jadi bisa otomatis itu Pak? Ya, yang kawin secara sah. Kalau yang A dan B kan ya yang seperti kita ayahnya WNI, punya WNI gitu. Itu kan yang WNI udah jelas. Nah, yang seperti Gloria ini kan yang melakukan perkawinan campur. Walaupun kawin memang campur. Sesama jenis gimana? Nah, perkawinan campur maksudnya adalah lintas kewarganegaraan. Jadi ayahnya WNI, ibunya WNA, kawin secara sah, maka anaknya mempunyai kewajiban mendaftarkan. Mendaftarkan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, kemudian pasal selanjutnya itu ayah WNA, ibunya yang WNI. Oh, berarti yang Google itu Pak ya? Kebalikannya. Sama-sama kawin secara sah. Juga anaknya berhak atas status kewarganegaraan ganda. Tapi ya itu tadi, yang lahir sebelum tahun diundangkannya Undang-Undang Kewarganegaraan. Seperti kasusnya Gloria, dia lahir sebelum 2006. Iya, Pak. Ya kan? Karena dia lahir sebelum 2006, wajib mendaftarkan diri. Masalahnya di pasal 41 ini ada pasal peralihan ini ada ketentuan bahwa itu berlaku hanya 4 tahun. 4 tahun, Pak. Ya, jadi paling lambat 4 tahun setelah diundangkannya undang-undang ini harus sudah mendaftarkan diri. Kasusnya Gloria, mungkin orang tuanya tidak paham, tidak tahu atau lalai, sehingga akhirnya tidak terdaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Itu. Jadi kalau di pasal 4 ya jelas itu. Baik yang kawin secara sah maupun yang tidak kawin atau tidak sah perkawinannya dari seorang ibu WNI juga berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Kalau hanya ibu, ya dia otomatis WNI.
Bahkan ibu WNI yang kawin dengan orang yang tidak jelas kewarganegaranya juga anaknya WNI. juga. Ya, yang kalau yang ganda seperti Gloria yang tadi. Oh, iya, iya. WNI dan WNA kawinnya harus sah. Baru bisa berkewarganegaraan ganda. Atau satu lagi. Ada apa? Ada. Warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Indonesia. Lu kok bisa ganda? Bisa. Kalau anaknya lahir di negara di luar Indonesia tentunya. Kalau di Indonesia pasti WNI. WNI saja gitu ya. Seperti kita kan tidak punya warga negara lain. Nah, kalau dia warga negara Indonesia dengan warga negara Indonesia menikah secara sah, tapi anaknya lahir di negara lain yang memberikan kewarganegaraan kepada orang yang lahir di sana, atau dalam bahasa teknisnya disebut menganut asas ius soli, tanah kelahiran, seperti contohnya di Amerika misalnya ya, kan ada dulu kasus juga Bapak Archandra Tahar, atau yang terakhir kasus yang di Nusa Tenggara itu bupatinya memiliki kewarganegaraan Amerika kan. Nah, walaupun beda kasus ya, itu ya bukan karena kelahiran tapi karena perkawinan. Nah, kalau lahir misalnya di Amerika, walaupun sekarang udah dibatasi ya. Nah, kalau lahir di Amerika itu berhak memiliki kewarganegaraan Amerika, walaupun dia lahir dari seorang ayah dan ibu yang Nah, bagi Indonesia, anak ini tidak kehilangan kewarganegaraan Indonesianya sepanjang dia juga didaftarkan. Yang penting begitu lahir daftarkan ke kedutaan. Itu. Jadi untuk melindungi anak ini sampai nanti dia berusia 18 tahun. Dan setelah itu baru memilih.